Alhamdulillah, syukurillah. Pada hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026 sudah tercapai sebuah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menerima eksepsi dari kami, dari saya terdakwa, saya Dr. Tifauziah Tiasuma. Jadi ini adalah sebuah yang harus kita sangat apresiasi ya. Ini adalah bentuk penghormatan kita terhadap proses hukum dan lembaga peradilan. Sikap ini ya selama ini saya sudah sampaikan juga pada hari yang lalu di media sosial bahwa apabila eksepsi ini ditolak ya, kami akan terus berjuang. Apabila eksepsi ini diterima, kami pun akan terus berjuang. Karena penegakan keadilan dan kebenaran harus terus kita perjuangkan. Saya bersama Mas Roy Suryo insya Allah ya akan terus memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kemudian komitmen kami terus ya Mas terus. Ya, komitmen kami terus bersama dengan advokat kami, para pejuang, para aktivis semuanya ya. Semua aktivis kita terus berjuang untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan, kejujuran, konstitusi seputih negara ini, sejarah harus kita pulihkan ya. Kemudian kami meyakini ya bahwa keputusan pengadilan ini adalah bagian dari ikhtiar manusia, bagian dari ikhtiar negara, bagian dari ikhtiar seluruh pemangku kebijakan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua yang telah dilakukan sehingga keadilan dan kebenaran ini bisa tegak berdiri di negara ini. Dan terlebih dari itu bahwa semua ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kami menerima yang terjadi hari ini dari sejak kami melangkahkan kaki menuju kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Apapun yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri, oleh Majelis Hakim, kami terima dengan ikhlas sebagai bagian dari kami menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala untuk terus menegakkan keadilan dan kebenaran. Dan seluruh rakyat Indonesia, percayalah bahwa keputusan dari Majelis Hakim pada hari ini untuk menerima eksepsi kami tidak menyurutkan langkah saya, tidak menyurutkan langkah kami untuk terus memperjuangkan kebenaran, terutama terkait dengan persoalan yang selama ini sudah menjadi beban bagi seluruh bangsa Indonesia terkait dengan otentitas dari ijazah yang selama ini menjadi polemik. Sehingga apa? Sehingga ke depan kita tidak perlu harus menemui persoalan ini lagi pada presiden-presiden maupun pejabat-pejabat berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan. Baiklah, saya lanjutkan. Ya kan? Kami berterima kasih pada teman-teman wartawan yang selama ini mengikuti dan mengawal kami sampai putusan akhir ini. Ya, memang semua itu ada skenario Allah. Kami sudah siap dengan putusan-putusan, baik itu diterima maupun ditolak, kami sudah siap. Tapi faktanya dengan perjuangan kami, dengan pembelaan kami, eksepsi kami atau perlawanan kami yang luar biasa, akhirnya Majelis Hakim sepakat dengan apa isi dari perlawanan kami. Dan kami berterima kasih atas nama tim advokat Dr. Tifa. Ya, memang kami tadinya mengejar-ngejar bukti, bukan bukti, daftar bukti dan daftar saksi dari pihak BAP. Nah, karena sudah diputuskan seperti ini, maka kami tidak akan menuntut lagi dan kami berterima kasih. Semua itu adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Saya akan lanjut sedikit ya. Jadi sebetulnya secara mental ya, insya Allah ya, lebih dari 400 hari ya, kami sudah mempersiapkan diri. Terutama ketika Polda Metro Jaya menyatakan bahwa ada 709 dokumen ya, kami sudah riset 709 dokumen ini ya, dan dengan senang hati apabila memang sidang ini akan berlanjut, artinya eksepsi kami ditolak, kami akan siap ya, kami akan siap untuk menyampaikan hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini ya, yaitu transkrip nilai lengkap ya, SKS berjumlah 161 ya. Kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini, dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi,
kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah, ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985, ya, tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1995 itu 1985 itu materialnya warnanya merah, ya, materialnya warna merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, Nilainya ya, 100. nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda, ya. Baik, dilanjutkan oleh Pak. Oke, Ya. saudara-saudara sekalian, apa makna dari putusan pengadilan tadi? Yang pertama ini adalah kemenangan due process of law. Hakim dengan cermat menjalankan proses due process of law dengan sebaik-baiknya. Artinya apa? Hukum acara pidana betul-betul diterapkan dengan rigid. Ya, kita hormat kepada keberanian hakim melaksanakan hukum acara pidana dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, majelis menyatakan bahwasannya dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum? Yaitu dakwaan dianggap obscurable, kacau, membingungkan. Akibatnya apa? Dengan putusan yang obscurable tadi itu membuat kami, advokat dan terdakwa, tidak dapat membela diri dengan sempurna, dengan leluasa. Karena itulah tidak dibenarkan oleh hakim. Dalam sistem peradilan sekarang ini, antara hakim, kemudian jaksa, kemudian advokat atau terdakwa, itu harus seimbang untuk bisa membela dirinya masing-masing atau memberikan pendapatnya masing-masing. Yang ketiga, ini yang paling pokok. Dengan batal demi hukum ini, apa yang dimaknai apa? Bahwa perkara ini tidak layak dipersidangkan. Ini bukan perkara pidana. Mau dibuat apapun pasti akan membingungkan kalau dibuat pidana. Bayangkan saja bagaimana kita tidak bingung. Adanya suatu wawancara dengan Aiman Wicaksono yang itu hanya dilakukan dalam bentuk pemusatan atau fokus pada foto, ya, itu dikatakan perbuatan pidana mengubah, merusak. Bagaimana? Ijazah yang otentik. Bagaimana? Yang berikutnya, Jokowi belum pernah menyatakan itulah ijazahnya dia. Bagaimana dia mengatakan itu berusaha merubah, begitu loh. Jadi apapun dia, choice of forum atau pilihan forumnya ke pengadilan sangat tidak tepat. Karena itulah kami melawan. Bukan kami tidak berani, tapi karena ini bukan forumnya. Forumnya apa? Harus di forum ilmiah. Jokowi harus berani untuk bersaksi di forum ilmiah. Untuk menyatakan sah atau tidak sah dari ijazahnya. Demikian, terima kasih. Betul ya? Pak Kes gimana? Pak Kes. Oke, iya dah. Sebelum Bang Tony dulu. Layar-layarnya dulu. Oke, kami ingin menyatakan bahwa Jokowi bukan sarjana. Ya, Jokowi itu bukan sarjana. Yang kemudian yang kedua, dari daftar barang bukti yang ada, dari 709 dokumen itu, dalam ijazah legalisir SD, fotokopi legalisir ijazah Jokowi SD, SMP, SMA itu sampai dengan S1 diterima bukan dari pelapor, tetapi dari salah satu pengacara dari kuasa hukum Jokowi. Barang bukti itu diterima harus dari si pelapor. Ini sudah menunjukkan ada sesuatu di dalam dokumen tersebut. Yang kedua, dalam daftar barang bukti pertama itu ditulis tidak tertulis ijazah asli, hanya ijazah Joko Widodo. Jadi tidak tertera dokumen itu asli. Ya. Tentang ijazah asli. Ya, silakan Pak. Baik, Anda sudah tahu seminggu yang lalu saya mengatakan Jokowi takut dengan pasal 217 ayat 1 dan ayat 2. Dan hari ini terbukti ya. Karena pasal itu seperti tadi saya menjelaskan, menambahkan kami, KUHP dan KUHP baru ini menganut adversarial. Jadi perdebatannya itu antara penasihat hukum dengan jaksa, bukan hakim. Hakim pasif. Hakim hanya mengadili apa perjuangan, apa perlawanan. Dan tadi salah satu pertimbangan kami tidak bisa menggabungkan delik yang sudah hapus dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan KUHP Nomor 20 Tahun 2025. Jadi terang kepada kita, seperti seminggu yang lalu saya mengatakan 162.000% Jokowi tidak hadir. Karena di pasal 217 seorang pelapor, seorang saksi itu harus hadir dan tidak dibatasi harus sekali. Kalau penasihat advokat itu menghendaki hadir tiap sidang, dia hadir terus. Begitu juga kalau ya, dan yang kedua Jokowi sudah diambil sumpah. Kalau diambil sumpah itu bobotnya bukan sebagai keterangan saksi, bukan sebagai keterangan korban dan harus diabaikan. Ya, jadi tujuan tidak hadir itu dibuatkannya berita acara sumpah itu tujuannya memang Jokowi nyalinya tidak gede, ya. Jokowi itu hanya membayar buzzer aja. Iya, buzzer aja. Jadi ini ijazahnya SD, SMP, SMA. Laporan kami itu tidak menyebut ijazah SD, SMP, SMA, cuman sarjana. Dan jangan lupa teman-teman, ya, hari ini kalian harus pengadilan TUN Jakarta Timur.
Dan tanggal 1 Juli kami mengajukan gugatan baru ke Yogyakarta. Hanya satu yang kami gugat, Rektor Universitas. Alhamdulillah, maju terus Prabowo, habisi para koruptor. Terima kasih Polda Metro Jaya. Dokter Tifa juga kooperatif, tetapi tentu ada hal teknis yang Allahu Akbar. Hidup rakyat. Hukum ijazah palsu. Allahu Akbar. Hidup Polda. Sejauh gimana untuk hasil pemeriksaan hari ini? Ya tadi pemeriksaan oleh penyidik ada 45 pertanyaan, yang 35 sudah pertanyaan yang lalu tapi di review kembali, dan yang baru 10 pertanyaan, dan semuanya saya jawab sesuai dengan yang saya tahu, yang terjadi apa adanya. Boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk posting ijazah itu di media sosial. Saya jawab apa adanya. Kemudian juga yang kedua mengenai Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih perjelas saja. Harapannya setelah pemeriksaan ini seperti apa, Pak? Ya, proses hukum kita hormati dan terus akan kita ikuti. Pak, tadi kan kuasa hukum bilang bersedia untuk penyitaan ijazah kalau diminta oleh penyidik. Tadi gimana, Pak? Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1 dan SMA oleh penyidik. Dua jenis ijazah aja, Pak, yang disini? Iya. Tadi juga bersama-sama ya dengan saksi-saksi yang lain yang juga diperiksa. Ada berapa? 11. Bapak ini kan plus saya berarti 11. Bapak izin Pak, ini kan naik ke penyidikan, gimana Pak perkembangan hukumnya untuk tersangka? Kita ikuti seluruh proses hukum, kita hormati seluruh proses hukum yang ada, kan sampai nanti di pengadilan kita lihat ya. Sudah sesuai dengan aduannya dengan Pak? Silahkan yang berikutnya ditanyakan ke kuasa hukum. Kuasa hukum ya, nanti ya. Dan kawan-kawan. Permisi. Terima kasih. Sudah ada, nanti hukum ya Pak. Sampaikan bahwa tidak ada kewajiban Pak Jokowi untuk menunjukkan, itu pertama. Dan kedua, ini presiden yang sangat buruk. Jika ini dilakukan terus, orang dengan tidak ada legal standing menyatakan, oke, tolong tunjukkan, tanpa ada alat bukti yang sah. Kenapa saya bilang tidak ada alat bukti yang sah? Secara substansi, Mbak Elvira, perkara ini sudah selesai ketika UGM menyatakan bahwa betul, itu adalah alumni saya. Yang mana ijazah berarti jelas, clear. Yang kedua, secara hukum itu secara substansi. Secara hukum, ketika di penyelidikan itu, di mana Pak Jokowi dilaporkan penyelidikannya dihentikan, itu sudah clear, menyatakan tidak ada pemalsuan. Sehingga, karena itu sudah dihentikan, karena tidak ada pemalsuan,
palsuan, ya artinya ijazahnya asli. Oleh karena dasar itu, kami melaporkan, Pak Jokowi melaporkan karena ada orang yang terus-menerus setiap hari sampai sudah tersangka pun masih mengulangi terus setiap hari. Masyarakat Indonesia dan dunia bisa menyaksikan. Halo Sobat Politik, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Fakta Politik, tempat kita membahas isu-isu terpanas, paling mendalam dan berbasis fakta di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat serius dan mengejutkan hari ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan berikan like jika Anda setuju konten ini penting untuk diketahui publik, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru setiap hari. Sobat Politik, hari ini kita akan mengupas tuntas satu peristiwa yang mengguncang dunia, hukum dan politik Indonesia. Ketika ijazah Jokowi terbukti menunjukkan kesalahan dalam sidang uji materi, Majelis Hakim bahkan menyatakan dengan tegas dan marah, sementara pihak terkait terlihat tak berdaya. Apa sebenarnya teman-teman yang terjadi di ruang sidang? Mari kita simak penjelasan secara lengkap. Sobat Politik, kasus keabsahan dokumen pendidikan atau ijazah mantan Presiden Joko Widodo memang sudah lama menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Namun, apa yang terjadi dalam sidang uji materi atau judicial review yang digelar baru-baru ini di luar dugaan banyak pihak. Dalam proses persidangan tersebut, saat dokumen-dokumen terkait ijazah pemeriksaan satu persatu terungkap berbagai keganjalan yang mencolok, mulai dari cara legalisir yang tidak sah sesuai aturan seperti penggunaan tinta merah pada stempel legalisir hingga ketiadaan tanggal yang wajib. Dan menurut peraturan Menteri Pendidikan, hal ini tentu memicu pertanyaan besar, bagaimana bisa dokumen resmi yang menjadi syarat utama percalonan kepala negara memiliki kelalaian sedemikian rupa. Sikap tegas bahkan amarah dari Ketua Majelis Hakim pun tak terelakkan. Saat mendengar penjelasan dari pihak terkait, Hakim menegaskan dengan lantang untuk pejabat publik, dokumen seperti ijazah bukan lagi informasi pribadi yang bisa dirahasiakan semaunya, melainkan milik publik yang harus terbukti kebenarannya, teman-teman. Hakim menegur keras supaya pembelaan yang dianggap memutarbalikkan aturan hukum membuat suasana sidang menjadi sangat tegang. Ya, teman-teman, di saat yang sama pihak juga yang membela keabsahan dokumen tersebut tampak kesulitan memberi jawaban yang memuaskan, terlihat bingung dan seolah tak berdaya menghadapi pertanyaan tajam majelis hakim serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan tadi. Hingga kini berbagai jalur hukum masih terus bertempur. Ada yang mengajukan gugatan baru, ada yang mengajukan banding atas putusan yang sudah dikeluarkan, dan pihak kepolisian pun dikabarkan sudah memasuki tahap lanjut penyelidikan atau status P21 perkara ini akhir Mei 2026 kemarin. Ya, soal politik, semua posisi UGM berbagai perguruan tinggi penerbit ijazah juga menjadi sorotan tersendiri dalam proses hukum ini. Ya, teman-teman semua, momen penting bagi demokrasi kita, pejabat publik siapapun dia harus bertanggung jawab dokumen dan riwayat hidupnya secara jujur dan terbuka. Kebenaran harus tetap berdiri tegak meski berat untuk diungkap. Nah, itulah rangkaian fakta dan perkembangan terbaru dari sidang yang memanas ini. Bagaimana menurut pendapat dan bagaimana pandangan dari warga negara? Apakah Anda percaya ada kelalaian yang sengaja atau hanya kesalahan administrasi semata? Bagaimana sikap kita harusnya menyikapi kasus besar ini? Silakan tulis pandangan, pendapat, atau pernyataan Anda secara jujur dan santun di kolom komentar di bawah. Saya akan membacakan juga teman-teman bagaimana komentar-komentar teman-teman kita di sana. Ya, sobat politik semua, kita melihat di video kali ini ada banyak tanggapan dari masyarakat luas yang sudah memberikan argumennya, dan mari kita saksikan bersama di channel ini. Sobat politik semua, Mbah Kakung di sini yang memberikan komentar yang luar biasa. Termustahil ditangkap selama Kapolri masih termur. Didik Kujang, kebenaran pasti akan datang. Terima kasih para pejuang kebenaran. Alhamdulillah. Iman Syarifi juga berkomentar, sobat politik semua, di sini alhamdulillah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah bebas hukum merdeka. Ibrahim Mibra berkomentar, pokoknya seluruh konco-konconya harus diadili. Syafari Don memberikan juga komentar, mantap Pak Hakim yang jujur, ini pasti orangnya punya iman yang kuat.
Suhadi Suharmoto berkomentar kalau ada ijazah nggak bakalan lama-lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Fadeli berkomentar jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua termul-termulnya juga dijebloskan ke dalam penjara. Tono Sope berkomentar kepolisian Kapolda harus transparan karena sikit nggak lama tumbang. Sobat Politik, Tuan Ayung berkomentar licik-licik ya harus disematkan kepada dirinya, bukan bapak bangsa dari dulu sudah kalau dia jujur. Tapi karena dia tidak jujur ya seperti ini, licin seperti belut. Daskazi berkomentar hati-hati hanya pengalihan isu. Korupsi harus diusut terutama waktu Covid. Yani Suryani berkomentar aneh ya ada kasus ijazah sampai berbelit-belit seperti itu, aneh tapi nyata. Teteng Khasibudianto berkomentar masukkan ke penjara semua karena sudah melindungi kejahatan. Sobat Politik Nana Mudin berkomentar Allahu Akbar, kebenaran terbukti pada akhirnya atas kuasa Allah. Kita lanjutkan Sobat Politik semua. Fitri Fit berkomentar kalau penegak hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi dengan duit haram, ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Sobat Politik, Asma berkomentar juga di sini, ayo Bang Hotman tegakkan keadilan, bereskan ijazah Jokowi. Supoyo berkomentar juga, Sobat Politik terlalu banyak pengkhianat di negeri ini yang membuat kasus ini berlarut-larut. Sobat Politik semua kita lanjutkan. Syarif memberikan komentarnya. Di sini dia berkomentar, teman-teman, bacot doang ijazah mau dikeluarin di persidangan, bohong itu sudah ketahuan tidak punya ijazah. Kita lanjutkan Sobat Politik. Runo berkomentar di sini, waduh, paling banyak keluarga Jokowi itu di penjara bawah tanah, jangan dikasih HP. Sobat Politik semua, kita lanjut di sini. Roes di Harjo berkomentar, ya harus berjuang terus sampai tuntas biar tidak berlarut-larut, biar ketahuan siapa yang sebenarnya bohong. Ya, Sobat Politik Mentawardi berkomentar, hakim adalah utusan Allah dalam keadilan. Bila menerima dari hasil haram atau hasil koruptor, terima kasih, terima. Juga keturunan kena dampaknya, bagus hakimnya teguh. Sobat Politik Yusuf berkomentar juga, Dajjal mana punya ijazah, Kapolrinya ternaknya Dajjal, gagak bakal kelar-kelar kasus ijazah palsu. Teti Soe berkomentar, teman-teman, alhamdulillah masih ada hakim yang jujur, insya Allah hidupnya penuh keberkahan. Ya, Sobat Politik semua, bagaimana tanggapan kalian Sobat Politik melihat komentar-komentar dari netizen dan juga isu polemik dari dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang dihadirkan di persidangan hari ini? Sobat Politik jangan lupa berikan analisis kalian di kolom komentar di bawah, karena di sana kita akan berdiskusi bersama. Ya, Sobat Politik, demikian saja untuk cuplikan video yang kita hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya tak kalah menarik dari Fakta Politik. Salam demokrasi.